selama puluhan tahun. Singapura dipuja sebagai contoh sempurna bagaimana sebuah negara kecil bisa menaklukkan dunia. Ekonominya stabil, mata uangnya kuat, hukumnya tegas, dan kepercayaan investor nyaris tak tergoyahkan. Namun hari ini, di balik lampu Marina Bay yang tetap menyala terang, Singapura sedang menghadapi kenyataan yang jauh lebih kompleks. Dalam 2 tahun terakhir, ekonomi domestik Singapura mulai kehilangan tenaganya. Ribuan restoran dan usaha kecil satu persatu tutup pintu. Sepanjang 2024 hingga 2025, lebih dari 3.000 bisnis makanan dan retail berhenti beroperasi angka yang belum pernah terjadi dalam 2 dekade terakhir. Ini bukan masalah sepele. Di negara sekecil Singapura, penutupan usaha dalam skala ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang salah di jantung ekonominya. Masalah utama datang dari tekanan biaya yang kian mencekik. Harga sewa properti komersial melonjak tanpa ampun, sementara biaya hidup warga terus naik. Di sisi lain, daya beli masyarakat justru melemah. Keuntungan bisnis yang dulu bisa nyaman, kini menyusut hingga nyaris tak tersisa. Banyak pengusaha mengaku bertahan hidup saja sudah dianggap sukses. Bahkan usaha baru seringkali tak sanggup melewati usia 5 tahun. Situasi ini diperparah oleh fenomena yang semakin masif. Pelarian konsumsi ke luar negeri. Dalam paruh pertama 2025 saja, jutaan warga Singapura menyeberang ke Malaysia, terutama ke Johor Bahru, hanya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dengan nilai tukar dolar Singapura yang jauh lebih kuat, harga barang di Malaysia bisa lebih murah hingga puluhan persen. Bagi konsumen, ini keputusan rasional. Tapi, bagi ekonomi Singapura, ini adalah mimpi buruk. Uang yang seharusnya berputar di dalam negeri justru mengalir deras keluar perbatasan. UMKM lokal kehilangan pelanggan. Sementara, ekonomi negara tetangga justru mendapat dorongan. Ironisnya, kekuatan mata uang yang selama ini dibanggakan Singapura kini berubah menjadi pedang bermata dua. Stabil secara makro, tetapi melemahkan ekonomi domestik dari dalam. Tekanan tak berhenti di situ. Pasar tenaga kerja mulai menunjukkan retakan. Gelombang pemutusan hubungan kerja terjadi di berbagai sektor teknologi, manufaktur, logistik, hingga ekonomi digital. Rasa tidak aman menyebar di kalangan pekerja. Secara angka, tingkat pengangguran mungkin terlihat kecil. Namun bagi Singapura, sedikit saja kenaikan sudah cukup menjadi sinyal bahaya. Biaya hidup yang tinggi memaksa banyak lansia tetap bekerja di usia senja. Pemandangan ini kini semakin umum dan menjadi pengingat bahwa efisiensi ekstrem tidak selalu berarti kesejahteraan. Di tengah tekanan domestik, muncul pula risiko dari luar negeri. Singapura mulai disorot karena praktik yang dikenal sebagai Singapore washing, di mana perusahaan asing menggunakan Singapura sebagai basis administratif untuk menghindari sanksi perdagangan Barat. Jika kepercayaan global terhadap netralitas dan integritas sistem keuangan Singapura terguncang, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada sekadar bisnis tutup. Arus modal asing adalah nyawa ekonomi Singapura, dan kehilangan kepercayaan berarti ancaman eksistensial. Masalah lain datang dari kalangan elit. Setelah bertahan-tahan menjadi magnet bagi miliarder dan pengusaha super kaya, Singapura mulai kehilangan daya tariknya. Regulasi yang semakin ketat pasca skandal pencucian uang dan pengawasan ketat terhadap aset digital membuat sebagian investor memilih hengkang ke Hong Kong, Jepang, atau Dubai. Di tengah tekanan inilah, arah kebijakan luar negeri Singapura mulai terlihat berubah. Pemerintahnya semakin aktif merangkul Jepang sebagai mitra strategis, terutama dalam bidang keamanan dan teknologi masa depan. Langkah ini bukan tanpa risiko. Hubungan dengan Cina menjadi lebih sensitif. Namun bagi Singapura, mempertahankan stabilitas domestik dan membuka jalur pertumbuhan baru tampaknya menjadi prioritas utama. Kini, Singapura berdiri di persimpangan penting. Di satu sisi, ia harus menjaga hubungan dengan kekuatan besar dunia. Di sisi lain, ia harus menyelamatkan ekonomi rakyatnya sendiri. Apakah langkah strategis ini akan menjadi jalan keluar, atau justru membuka babak baru ketegangan yang lebih besar? Satu hal yang pasti, Singapura sedang bertaruh besar, dan dunia
sedang menunggu hasilnya. Di balik dinamika ini, satu pertanyaan besar mulai muncul di kalangan investor global. Apakah Singapura masih layak dianggap sebagai safe haven utama di Asia? Selama ini, stabilitas politik, kepastian hukum, dan mata uang yang kuat menjadi alasan utama mengapa dana global memilih Singapura. Namun, ketika tekanan domestik meningkat dan risiko geopolitik ikut membesar, persepsi pasar perlahan mulai berubah. Bagi investor institusi, perubahan arah kebijakan luar negeri bukan sekadar isu diplomatik. Ini adalah persoalan manajemen risiko. Ketika sebuah negara terlalu dekat dengan satu blok kekuatan, potensi pembalasan ekonomi, tekanan perdagangan, hingga gangguan arus modal menjadi faktor yang harus dihitung secara serius. Dalam dunia investasi global, persepsi seringkali sama pentingnya dengan realitas. Dolar Singapura yang kuat juga kini menjadi perhatian bank sentral dan pelaku pasar keuangan. Mata uang yang terlalu mahal memang menarik bagi investor portofolio, tetapi bisa menjadi beban bagi sektor real dan ekspor jasa. Jika tekanan ini berlanjut, pemerintah akan dihadapkan pada dilema klasik mempertahankan stabilitas mata uang atau menyelamatkan daya saing ekonomi domestik. Di saat yang sama, persaingan antara Amerika Serikat dan China semakin memasuki fase perang ekonomi jangka panjang. Negara-negara kecil seperti Singapura tidak lagi bisa sekadar berdiri di tengah tanpa konsekuensi. Setiap pernyataan, setiap kerjasama strategis, dan setiap kebijakan regulasi kini dibaca sebagai sinyal geopolitik oleh pasar global. Inilah mengapa peran Jepang menjadi sangat penting dalam kalkulasi Singapura. Jepang dipandang sebagai kekuatan ekonomi maju yang relatif stabil, dipercaya oleh Barat, namun tetap memiliki jalur komunikasi dengan Asia. Bagi Singapura, kerjasama ini bukan hanya soal keamanan, tetapi juga tentang diversifikasi, risiko ekonomi, dan politik di tengah dunia yang semakin terpolarisasi. Pada akhirnya, masa depan Singapura tidak hanya akan ditentukan oleh seberapa kuat gedung pencakar langitnya berdiri, tetapi oleh seberapa cerdas negara ini membaca arah arus modal global dalam dunia di mana uang bergerak lebih cepat daripada diplomasi. Satu keputusan keliru bisa berdampak jauh lebih mahal daripada yang terlihat di permukaan.